Pasal yang ke-6, saya akan baca ayat yang ke-8 saja, Bapak Ibu. Mika pasal yang ke-6, ayat yang ke-8 saja. Kalau saudara semua sudah dapat, saya akan baca untuk kita. Mika pasal yang ke-6, ayat yang ke-8. Nah, Alkitab bilang ini, Bapak Ibu, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Coba, saudara perhatikan baik-baik. Alkitab ternyata bilang bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memiliki tuntutan atas kehidupan saudara dan saya. Kita paham betul Bapak Ibu, kalau yang disebut dengan kata menuntut atau kata kita dituntut, itu adalah sesuatu yang menyukainya atau tidak, saudara dan saya harus memenuhinya kan? Sebab ini adalah tuntutan. Nah, kalau saudara lihat di perjanjian lama maupun di perjanjian baru juga, jarang sekali kita menemukan kalimat Tuhan menuntut umatnya, itu jarang sekali. Nah, kita bisa menemukan salah satunya di ayat ini. Realita bahwa Tuhan itu menuntut. Ada 3 hal yang Tuhan tuntut dari dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama adalah saudara dan saya harusnya dikenal sebagai orang-orang yang dalam hidup tiap-tiap hari harusnya berlaku adil. Nah, yang kedua, dalam hidup tiap-tiap hari, saudara dan saya harusnya dikenal sebagai orang-orang yang mencintai kesetiaan. Lalu yang ketiga, dalam hidup tiap-tiap hari, saudara dan saya harusnya dikenal sebagai orang-orang yang memutuskan untuk begini, Bapak Ibu, hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Nah, mengapa kita harus memenuhi tuntutan ini? Kalau saudara perhatikan kalimat yang di awal, Alkitab bilang begini, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Berarti Alkitab bilang, kalau saudara dan saya bisa memenuhi Tuhan punya tuntutan bagi kehidupannya kita, maka saudara dan saya akan mengalami apa yang baik dalam hidupnya kita. Jadi mari kita simpulkan dulu secara sederhana, kalau saudara dan saya bisa memenuhi Tuhan punya tuntutan dalam kehidupannya kita, maka selalu akan terjadi apa yang baik dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan bukan sekedar pribadi yang suka menuntut, tapi rupa-rupanya dia juga di balik kemampuan saudara dan saya, keputusan kita untuk memenuhi Tuhan punya tuntutan, maka Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang baik buat hidupnya kita. Sekarang mari kita belajar, apakah kata baik? Kata baik, Bapak Ibu, kalau dalam terjemahan aslinya, bahasa Ibrani, kata baik itu disebut dengan kata tobe. Tobe itu artinya adalah begini, lebih bahagia, lebih beruntung, lebih sejahtera, lebih bermanfaat. Berarti Alkitab bilang, kalau saudara dan saya memutuskan untuk memenuhi Tuhan punya tuntutan, 1, apa tadi? Nggak, tuntutan Tuhan, 1, berlaku adil, 2, mencintai kesetiaan, 3, hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Alkitab bilang ini, kalau kita melakukannya, hidupnya kita, Bapak Ibu, akan lebih bahagia. Hidupnya kita akan lebih beruntung. Hidupnya kita akan lebih sejahtera. Hidupnya kita akan menerima manfaat dari Tuhan. Berarti kasih tahu untuk diri sendiri, saya harus hidup adil. Saya harus hidup setia. Saya harus hidup rendah hati. Sebab ini kasih keuntungan buat saya. Ini bermanfaat untuk saya. Ini akan bikin hidup saya lebih bahagia. Ini akan bikin hidup saya lebih sejahtera. Amin. Nah begini, kata dituntut, Bapak Ibu harus paham. Sebab kata ini sebenarnya kata penting, dituntut sama Tuhan. Kalau dilihat dari terjemahan asli, kata dituntut adalah begini Bapak Ibu.
dikejar sama Tuhan. Begini, manusia kejar kita, bisa ketemu? Bisa nangkep? Bisa. Selalu ada kemungkinan kalau orang kejar kita, orang bisa nangkep kita. Tapi kasih tahu untuk diri sendiri. Ada kemungkinan orang nggak bisa tangkap kita, ada kemungkinan orang bisa tangkap kita. Tapi begini, kalau Tuhan kejar kita, saudara mau lari kemana? Bumi dia punya, langit dia punya. Alkitab bilang, di tempat paling di tempat paling gelap sekalipun, bagi Tuhan tuh tetap terang. Jadi kalau tahu saudara dan saya mau sembunyi sampai ke tempat paling gelap sekalipun, Tuhan tetap bisa kelihatan. Makanya ini yang saudara dan saya perlu kasih tahu buat diri sendiri. Kalau Tuhan kejar kita, kita pasti ketangkep. Makanya sudah, daripada kita ketangkep sama Tuhan gitu. Maksudnya kalau kita gagal menjadi setia, lalu kita ketangkap sama Tuhan, lalu ada hal-hal yang berlaku yang terjadi dalam hidupnya kita tidak baik. Lebih baik begini, putuskan aja untuk menjadi orang-orang yang hidup dalam adil, rendah hati, dan setia. Supaya kalau Tuhan kejar kita, kalau toh dia berhasil tangkap kita, dia pun menemukan bahwa saudara dan saya setia kok. Kita rendah hati kok. Kita ini adalah orang-orang yang hidup adil kok. Nah itu udah aman. Amin. Nah, itu pertama. Hal yang kedua, kata dituntut, itu artinya adalah begini, dipertanyakan sama Tuhan. Berarti nanti kalau Tuhan ketemu saudara dan saya, atau kalau kita ketemu sama Tuhan, Bapak Ibu, yang Tuhan tanya adalah begini, selama kamu hidup adil enggak? Selama kamu hidup setia enggak? Selama kamu hidup rendah hati enggak? Sebab itu yang nanti Tuhan akan tanya dari dalam hidupnya saudara dan saya. Nah kata dituntut, pengertian yang ketiga adalah begini, diselidiki oleh Tuhan. Bapak Ibu, Alkitab bilang, Tuhan itu mengamati kita dari dekat. Dia punya posisi nggak jauh. Dia itu ada di dalam kita, dia ada di dekat kita. Saudara harus kasih tahu untuk diri sendiri bahwa hidupnya kita hari ini diamati oleh Tuhan dari dekat. Diselidiki oleh Tuhan dari dekat. Tuhan menyelidiki hidupnya kita untuk kepentingan. Kalau dari ayat ini, untuk kepentingan dia harus menemukan 3 hal. Saudara dan saya hidup adil, saudara dan saya hidup setia, saudara dan saya hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Jadi ini yang harus kita putuskan untuk kerjakan. Supaya saya hidup beruntung, bahagia, sejahtera, bermanfaat. Maka begini, saya harus hidup apa tadi? Adil, setia, rendah hati di hadapan Tuhan. Jadi kalau Tuhan kejar saya, dia tetap akan menemukan saya telah memenuhi dia punya tuntutan. Kalau Tuhan selidiki hidup saya, Tuhan akan tetap menemukan saya memenuhi Tuhan punya tuntutan. Kalau toh Tuhan bertanya kepada saya, dia akan menemukan bahwa saya telah berhasil penuhi dia punya tuntutan. Amin. Oke, karena keterbatasan waktu Bapak Ibu, saya tidak bisa membahas 3-tiganya dari tuntutan Tuhan. Hari ini, pagi ini, saya hanya akan mau berbagi kepada saudara tentang ini, kesetiaan. Ini penting. Sebab cara hidup atau begini, karakter dalam kerajaan Allah, salah satu di dalamnya adalah kesetiaan. Kenapa saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang setia? Kasih tahu buat diri sendiri. Sebab ini nanti yang Tuhan tanya dari saya. Sebab ini yang Tuhan selidiki dari saya. Sebab ini yang Tuhan kejar dari saya. Berarti saya harus hidup setia. Sekarang pertanyaannya adalah begini, apakah setia? Setia, pengertian yang pertama memang setia Bapak Ibu.
Tapi pengertian yang kedua berdasarkan Mika pasal 6 ayat 8, setia itu arti yang kedua adalah begini Bapak Ibu, saleh. Saleh itu artinya begini, selama ada kebenaran firman Tuhan, diajar buat saudara dan saya, maka belajarlah untuk taat. Sebab orang-orang yang taat sama firman Tuhan, mereka itu yang disebut sebagai orang-orang saleh, atau kata Tuhan, kata Alkitab, sama dengan setia. Berarti begini, orang setia itu pasti saleh. Orang saleh itu pasti setia. Dari mana kita bisa tahu bahwa kita ini orang setia loh di hadapan Tuhan? Kita ini orang saleh di hadapan Tuhan. Sederhana. Setiap kali firman diajar buat saudara dan saya, kita fokus latih diri untuk melakukan tiap-tiap hari enggak? Kalau ibu dan bapak dan juga saya, waktu dengar firman, lalu latih diri untuk taat tiap-tiap hari, maka itu kesalehan. Itu yang Tuhan bilang, ini kesetiaan. Kesetiaan atau kesalehan yang saudara dan saya pertontonkan di hadapan Tuhan, buat Tuhan itu penting. Berarti dia udah tahu bahwa saudara dan saya memenuhi dia punya tuntutan. Garis bawahi, kalau kita memenuhi dia punya tuntutan, kita akan mengalami apa yang baik dari Tuhan buat hidupnya kita. Amin. Bapak Ibu masih ingat sekali waktu setan datang kepada Tuhan di kitab Ayub? Lalu hari itu Tuhan mempromosikan Ayub di depan setan tuh. Tuhan bilang begini sama setan, sama iblis. Kamu sudah lihat hambaku Ayub? Laki-laki yang satu, saleh, jujur, takut kepada Tuhan, menjauhi kejahatan. Kalau hari ini kita belajar bahwa kesetiaan sama dengan kesalehan, berarti hari itu Tuhan lagi bilang di hadapan iblis, bahwa kamu tahu nggak bahwa Ayub adalah laki-laki yang setia, laki-laki yang saleh, laki-laki yang jujur dan menjauhi kejahatan. Nah, coba pertanyakan ini Bapak Ibu, kalau Tuhan mau promosikan kita, kira-kira Tuhan bisa ngomong hal yang sama nggak tentang kita? Sambil berkata, kamu lihat nggak si A, dia adalah perempuan yang saleh. Kamu lihat nggak si B, dia adalah laki-laki yang saleh, yang setia, yang jujur, yang takut kepada Tuhan, yang menjauhi kejahatan. Nah, ini perlu kita pertimbangkan Bapak Ibu. Alkitab bilang dari awal, ini yang dituntut oleh Tuhan dari dalam hidupnya kita. Amin. Pengertian yang ketiga dari kata saleh, sesuai dengan ayat yang baru saja kita baca, menarik Bapak Ibu. Setia sama dengan kebiasaan untuk melakukan perbuatan baik. Berarti, kalau saudara dan saya setia, dua. Kalau saudara dan saya hidup saleh, terbiasa latih diri, taat sama firman tiap-tiap hari. Lalu, kalau saudara dan saya terbiasa mengerjakan apa yang baik atau mengerjakan perbuatan baik dalam hidupnya kita, bagi Tuhan, kalau dia lihat cara hidupnya kita, bagi Tuhan, saudara dan saya adalah orang yang setia. Amin. Apakah contoh perbuatan baik? Sederhana Bapak Ibu. Kalau ada orang mau menyeberang di jalan dan kesulitan untuk menyeberang, lalu saudara memutuskan untuk tolong orang tersebut menyeberang sehingga dia selamat, nggak kena tabrak, itu perbuatan baik. Nah, itu bagi Tuhan sesuai dengan Mika pasal 6 ayat 8 adalah sebuah kesetiaan. Waktu saudara ketemu dengan orang yang ternyata begini, dia lapar, gak punya uang untuk makan, saudara punya makanan,
saudara bagi dengan orang itu. Nah, tahukah saudara, waktu saudara bagi, saudara punya makanan kepada orang itu, sehingga orang itu bisa makan, supaya nggak kelaparan, sementara saudara juga bisa makan, nggak kelaparan juga. Bagi Tuhan itu adalah perbuatan baik, atau itu adalah kesetiaan. Nah, kasih tahu untuk diri sendiri, ini yang Tuhan tuntut dari saya. Berarti saya harus setia. 2, saya harus hidup saleh. Semua firman yang Tuhan ajar, saya harus latih diri saya untuk melakukannya tiap-tiap hari. Tapi saya juga harus didapati sebagai orang yang terbiasa melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Amin. Makanya coba, saudara masih ingat? Sekali waktu Yesus bilang, kalau kamu kasih makan kepada orang lapar, kamu kasih makan saya. Kalau kamu kasih minum kepada orang yang haus, kamu kasih minum buat saya. Kalau kamu kasih baju untuk orang telanjang, kamu kasih baju untuk saya. Kalau kamu berkunjung kepada orang-orang yang ada di dalam penjara, kamu sedang berkunjung untuk saya, kepada saya, mengunjungi saya. Berarti, tahukah saudara? Semua perbuatan baik yang saudara kerjakan kepada siapa aja, terutama kepada saudara-saudara seiman, saudara sedang melakukannya buat Tuhan, dan bagi Tuhan sesuai dengan Mika pasal 6 ayat 8, itu sama dengan sebuah kesetiaan. Makanya coba pertimbangkan baik Bapak Ibu pagi ini. Kalau mau penuhi tuntutan Tuhan, supaya saudara dan saya hidup bahagia, saudara dan saya hidup beruntung, saudara dan saya hidup sejahtera, saudara dan saya hidup penuh dengan manfaat, maka putuskan untuk begini, saya harus setia, saya harus saleh, dengar-dengaran sama Tuhan punya firman, saya harus dikenal sebagai orang yang terbiasa bikin baik sama orang lain. Amin. Oke, mari. Saya undang saudara untuk buka dengan saya dalam Ulangan pasal 32. Ulangan pasal 32, Bapak Ibu, saya akan baca ayat 20. Ulangan pasal 32, ayat 20. Sudah? Di ayat 20, Alkitab berkata, Ia berfirman, Aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Tahukah saudara bahwa kalau orang gak setia dalam hidup, 2 hal akan terjadi. 1, Alkitab bilang, Tuhan akan menyembunyikan wajahnya terhadap saudara dan saya. 2, Alkitab bilang, Tuhan cuma akan melihat. Dia gak akan turun tangan untuk nolong. Dia cuma akan melihat bagaimana kesudahan dari orang-orang yang kedapatan tidak setia. Bapak Ibu, saudara tahu kan bahwa Tuhan kita adalah penolong? Amin. Ketika orang berjalan menuju jurang, kalau orang itu orang benar, Tuhan pasti akan tolong itu orang sehingga itu orang gak akan jatuh ke dalam jurang. Betul? Alkitab bilang begini, kesusahan orang benar itu banyak. Tetapi Tuhan melalukan semuanya itu daripadanya. Berarti Alkitab bilang, orang kalau hidup benar, ada susahnya Bapak Ibu. Tetapi Tuhan akan tolong tetap. Tapi coba saudara lihat di ayat 20, Ulangan pasal 32. Untuk orang-orang yang berlaku tidak setia, waktu mereka berjalan ke arah kesudahan, atau lebih tepatnya,
waktu mereka berjalan ke arah kebinasaan, Tuhan cuma ngeliat tapi nggak nolong. Berat nggak? Berat Bapak Ibu. Coba ya, contoh. Bapak Ibu punya anak. Saudara sayang dengan itu anak. Kasih banyak hal dengan itu anak. Didik itu anak dengan semua ajaran yang benar. Supaya pada akhirnya anak itu bertumbuh dengan sehat. Pada waktu saudara lihat dari jauh, bahwa tiba-tiba anak saudara lagi main-main-main, tanpa sadar rupanya dia main sudah berjalan sampai di tengah jalan. Lalu dari jauh tuh saudara melihat bahwa ada mobil sedang menuju atau ada kendaraan sedang menuju untuk nabrak anaknya saudara. Apa yang kira-kira saudara akan bikin? Betul Pak, betul Ibu. Kita teriak, kita pasti akan lari nolong. Kenapa? Anaknya kita dalam bahaya. Betul? Ini yang Alkitab bilang. Untuk orang yang tidak setia kepada Tuhan. Kalau toh orang itu berhadapan dengan celaka dalam hidup, tahukah saudara apa yang Alkitab bilang? Tuhan cuma ngeliat. Nggak ada upaya untuk nolong. Berat kan? Makanya Alkitab bilang, kepada orang yang setia, Tuhan berlaku setia. Kepada orang yang tidak setia, Alkitab bilang begini, mari saya ulang. Alkitab bilang begini, Tuhan cuman akan melihat bagaimana kesudahannya mereka. Kamu nggak setia kok. Kamu nggak saleh kok. Kamu nggak terbiasa berbuat baik kepada orang lain kok. Kalau toh kamu harus berhadapan dengan kesudahan, ya udah, saya cuman akan melihat. Tidak akan ada yang disebut dengan begini, Tuhan lalu lari dan panik lalu menyelamatkan kita. Nggak ada cerita. Soal Alkitab cuma bilang begini, dia hanya akan melihat bagaimana kesudahan orang yang tidak setia. Itu saja Bapak Ibu? Tidak. Sebab di ayat 20 Alkitab bilang ini, terhadap orang yang tidak setia, ini Alkitab bilang, Tuhan akan menyembunyikan wajah. Bapak Ibu pasti sering dengar kan, kalau kita selesai kebaktian, lalu sebelum pulang kita kan selalu menerima doa berkat. Ya, biasanya gembala kebanyakan tuh, waktu menaikkan doa berkat, gembala tuh suka, Bapak Gembala atau Ibu Gembala suka naikkan doa kayak begini. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memandang engkau dan memberi engkau kasih karunia dan juga sejahtera. Selalu saudara dengar kalimat itu kan? Nah, di kalimat di ayat 20, Alkitab bilang, kalau orang tidak setia, Alkitab bilang ini, Tuhan akan menyembunyikan wajah. Mari saya berbagi kepada saudara. Kalimat ini, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau sejahtera. Sudah? Artinya adalah sebenarnya begini. Tuhan tidak menjadikan saudara dan saya sebagai musuh. Waktu Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita dan menyinari kita pakai wajahnya, artinya adalah begini, Tuhan akan selalu hadir dalam hidup saudara dan saya untuk menolong kita. Mengapa? Sebab buat Tuhan kita bukan musuhnya Tuhan. Cukup jelas Bapak Ibu? Makanya waktu saudara angkat tangan dan terima doa berkat, lalu gembala bilang ini, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Saudara harus mengamenkan kalimat itu. Karena itu artinya begini, kita bukan Tuhan punya musuh. Tuhan akan berlaku baik untuk kita. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada saudara dan saya. Tuhan akan
menyertai kita dalam perjalanan tiap hari. Itu artinya. Tapi ini yang Alkitab bilang. Untuk orang yang tidak setia, Bapak Ibu, ulang apa tadi? Tuhan menyembunyikan wajah. Artinya, dia nggak mau lihat saudara dan saya. Dia nggak mau sinari kita dengan dia punya wajah yang bersinar itu, yang penuh dengan cahaya dan terang itu. Mari saya beritahu kepada saudara bahwa pengertian dari menyembunyikan wajah, Bapak Ibu, bahasa Ibrani bilang satar panim. Satar panim itu artinya adalah begini, Tuhan absen dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, kita bertumbuh dari kecil dengan pemahaman bahwa salah satu nama Tuhan adalah Immanuel. Betul? Tuhan yang menyertai umatnya. Tapi ini Alkitab bilang, untuk orang-orang yang tidak setia, Tuhan akan absen dalam hidupnya mereka. Artinya, Tuhan gak hadir dalam hidup saudara dan saya. Nah itu berat. Kalau saudara baca kitab Keluaran, Bapak Ibu akan mendapati kisah ini. Sekali waktu Tuhan suruh Musa berjalan lebih dulu, bawa orang-orang Yahudi, orang-orang Israel menuju ke arah tanah perjanjian. Saudara kalau pelajari kitab Keluaran, saudara akan menemukan kalimat itu tuh. Jalanlah lebih dulu. Tuhan suruh Musa pergi. Tapi ini yang Musa jawab. Tuhan, kami tidak akan beranjak dari tempat ini kalau engkau tidak menyertai kami. Dengan kata lain Musa lagi bilang ini, saya udah lihat bahwa karena Tuhan menyertai kami itu tetap ada dalam perlindungan dan menjadi aman. Tapi kalau Tuhan suruh kami jalan sendirian tanpa Tuhan menyertai, atau Tuhan suruh kami jalan duluan lalu Tuhan absen dalam perjalanan, kami celaka. Makanya Musa bilang ini, kami tidak akan beranjak kemana-mana kalau Tuhan tidak berjalan bersama dengan kami. Halo? Mengapa coba? Karena Musa paham betul, kalau Tuhan sertai, mereka aman. Bayangkan Alkitab bilang, terhadap orang yang tidak setia, Tuhan gak hadir. Tuhan absen. Tuhan gak hadir aja bersama-sama dengan saudara dan saya. Celakakah kita? Celaka Pak, Ibu. Bapak Ibu harus kasih tahu untuk diri sendiri bahwa begini. Kita ini terbatas dalam banyak hal. Amin. Tapi Tuhan tidak terbatas. Dalam hidupnya kita tiap-tiap hari Bapak Ibu, kadang-kadang kan kita menemukan orang lain gak bisa tolong kita, kita sendiri gak bisa tolong kita. Kalau akhirnya kita menemukan bahwa kita gak bisa tolong kita, orang lain gak bisa tolong kita, maka satu-satunya harapan kita adalah Tuhan harus tolong kita. Cuma begini, bagaimana Tuhan bisa tolong? Sedangkan Alkitab bilang, kepada orang-orang yang tidak setia, Tuhan absen. Tuhan gak hadir. Makanya tadi kenapa Alkitab bilang, yang Tuhan kejar dari dalam hidup saudara dan saya adalah kesetiaan. Yang Tuhan selidiki dalam kehidupan saudara dan saya adalah kesetiaan. Yang Tuhan pertanyakan dalam kehidupan saudara dan saya adalah kesetiaan. Saudara dan saya harus memilih untuk menjadi orang-orang yang setia. Apa tadi? Setia, saleh, apalagi terbiasa melakukan perbuatan baik. Pada waktu saudara dan saya melakukannya, Alkitab bilang ini, Tuhan tidak mungkin akan absen dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Dia tahu kita setia kok. Amin. Coba, menyembunyikan wajah artinya adalah begini Bapak Ibu, Tuhan menjadikan kita sebagai musuh. Kalau ada manusia jadi musuhnya kita Bapak Ibu, kita masih bisa lawan.
Betul? Pertimbangkan ini baik. Kalau Tuhan jadi musuhnya saudara dan saya, atau Tuhan memusuhi kita, saudara mau menemukan tempat aman di mana untuk berlindung? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ya, gak ono ibu. Gak ada. Seram kan? Makanya kenapa Alkitab ajar? Belajar Bapak Ibu. Latihan tiap hari. Setia sama Tuhan. Belajar tiap hari. Taat sama firman. Belajar. Bagaimana kalau hari ini gagal? Gak apa-apa. Besok coba lagi taat. Bagaimana kalau besok gagal taat? Gak apa-apa. Lusa belajar taat lagi. Saudara dan saya harus latihan taat tiap-tiap hari. Sebab bagi Tuhan, kesetiaan sama dengan ketaatan. Kesalehan sama dengan pengabdian saudara dan saya untuk mengerjakan Tuhan punya firman. Dan belajar bahwa dalam hidup tiap-tiap hari, bikin baik sama orang. Lakukan perbuatan baik sama siapa aja. Orang-orang yang sakiti saudara dalam hidup, gak apa-apa. Tetap bikin baik sama orang. Waktu Tuhan melihatnya, Tuhan menyelidiki hidup saudara dan saya, yang dia temukan adalah, ini orang-orang setia. Karena dia setia, dia akan bahagia dalam hidup. Karena dia setia, dia akan beruntung dalam hidup. Karena dia setia, dia akan menerima manfaat dalam hidup. Karena dia setia, dia akan sejahtera dalam hidup. Karena dia setia, dia bukan musuh saya. Karena dia setia, saya akan selalu hadir dalam dia punya hidup. Bukankah ini menarik? Amin. Coba-coba. Sekarang mari, saudara bisa lihat dengan saya di dalam Matius pasal 25. Ayat 23. Matius pasal 25 ayat 23 Bapak Ibu. Tadi kan kita lihat masalah kesetiaan di perjanjian lama kan? Nah sekarang mari kita lihat masalah kesetiaan di perjanjian baru. Oke? Matius pasal 25 ayat 23. Alkitab bilang ini Bapak Ibu. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudara perhatikan, kalau Mika pasal 6 ayat 8 menitik beratkan bahwa kalau orang setia, orang akan menikmati apa yang baik. Betul? Orang akan apa tadi? Bahagia, beruntung, sejahtera, apalagi ya? Bermanfaat, menerima manfaat. Sudah? Kalau saudara perhatikan Matius pasal 25 ayat 23, Bapak Ibu akan menemukan ada 3 kata kunci yang diulang pada ayat itu. 1, baik. 2, setia. 3, bahagia. Bahagia. Lihat. Kesetiaan selalu berkaitan dengan kata baik. Kesetiaan selalu berkaitan dengan kebahagiaan. Makanya mengapa saudara dan saya harus memilih untuk menjadi orang yang setia sama Tuhan, Bapak Ibu. Setia sama Tuhan aja? Enggak loh. Setia dengan pasangan. Setia dengan tanggung jawab yang diberikan kepada saudara dan saya. Sebab dalam perjanjian baru Alkitab mengkaitkan kesetiaan dengan semakin orang setia, semakin orang akan menerima tanggung jawab atau kepercayaan yang jauh lebih besar. Dan ternyata itu akan membuat saudara dan saya menikmati apa yang baik dan menjadi bahagia. Karena
kita turut dalam kebahagiaan Sang Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita punya teman merayakan ulang tahun, makan-makan dan enak semua makanannya, dia bahagia, betul? Karena dia lagi merayakan ulang tahun. Nah, waktu kita diundang makan dan kita makan semua makanan enak, kita bahagia enggak? Kenapa? Iya Pak, makan gratis kitanya, itu betul sekali. Tapi Bapak Ibu bisa lihat enggak? Kalau ada orang bahagia, lalu mereka undang kita untuk masuk bersama-sama dengan mereka dalam kebahagiaannya mereka, kita pun akan bahagia. Nah, ini yang Alkitab berupaya kasih tahu kepada kita dalam Matius pasal 25 ayat 23, bahwa Tuhan itu akan membuat perjamuan, perayaan besar. Dia ada dalam posisi sedang bahagia. Lalu tiba-tiba Tuhan bilang begini, ya udah, kamu masuk, garis bawahi, turutlah dalam kebahagiaan. Berarti siapa yang setia itu pasti bahagia, Bapak Ibu. Cuman Alkitab ajar, enggak ada cara lain. Penuhi Tuhan punya tuntutan. Jadilah orang setia. Perjanjian lama tadi bilang apa? Setia sama dengan? Setia. Setia sama dengan? Saleh. Setia sama dengan? Melakukan perbuatan baik. Itu perjanjian lama kan? Sekarang mari lihat, apakah setia dalam perjanjian baru? Kita Matius. Bahasa Yunani bilang pistos. Setia atau pistos, arti yang pertama adalah begini Bapak Ibu. Orang yang bisa dipercaya. Sekarang pertanyakan begini Bapak Ibu. Menurut saudara secara pribadi, saudara adalah orang yang bisa dipercaya enggak? Kalau saudara dan saya enggak bisa dipercaya, bahaya tuh buat kita. Kita udah belajar tadi kan? Tuhan sembunyi wajah dari kita. Kalau karena kita nggak setia, lalu kita celaka, ya jangan marah dong. Orang kita memang nggak setia. Tapi ini yang Alkitab ajar, bahwa kesetiaan haruslah membawa saudara dan saya ada pada posisi begini, bisa dipercaya. Kapan orang bisa dipercaya? Ketika begini, orang menjadi jujur dalam hidup. Jujur, transparan, nggak ada yang ditutup-tutupi. Alkitab bilang, orang-orang kayak gini biasanya bisa dipercaya dengan tanggung jawab. Kalau Bapak Ibu dan juga saya dikenal sebagai orang jujur, kira-kira Bapak Ibu akan diangkat jadi bendahara enggak? Iya. Kenapa coba? Teruji jujur. Apa tuh? Makanya orang bisa dipercaya. Kita dikenal sebagai orang yang bisa dipercaya. Kalau kita dikenal sebagai orang yang bisa dipercaya, Alkitab udah bilang, tanggung jawab lebih besar diberikan kepada saudara dan saya. Sekarang pertanyakan begini, kalau Tuhan uji kita, kita masuk dalam kategorial, bisa dipercaya enggak? Amin. Bapak Ibu, Tuhan punya banyak hal di dalam dirinya. Dia suka kasih kepada orang-orang benar, orang percaya. Pertanyaannya adalah begini, seberapa dalam saudara dan saya bisa dipercaya? Semakin kita teruji bisa dipercaya atau teruji menjadi orang-orang yang setia, Alkitab udah bilang dengan jelas, Tuhan akan beri tanggung jawab lebih banyak. Amin. Apakah setia? Setia itu arti yang kedua adalah begini Bapak Ibu, orang yang menjaga imannya itu setia. Bapak Ibu kasih tahu untuk diri sendiri, apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah sangkal Yesus. Saya akan jaga iman saya sama Yesus. Karena itu adalah bentuk kesetiaan saya
kepada Tuhan. Kalau saya setia sama Tuhan, jaga iman saya tetap cuman kepada Yesus aja. Mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Dari hari ini sampai nanti hari terakhir kita tinggal di bumi. Maka saudara dan saya akan dikenal sebagai orang yang setia oleh Tuhan. Kalau toh kita dikenal oleh Tuhan sebagai orang-orang yang setia, Alkitab bilang, saudara dan saya akan menikmati apa yang baik. Bahagia, apalagi tadi? Beruntung, apalagi tadi? Sejahtera, apalagi tadi? Menerima manfaat-manfaat dari Tuhan buat hidupnya kita. Apa tadi? Dapat dipercaya, lalu orang yang menjaga iman, lalu yang berikutnya adalah taat dan patuh. Kesetiaan dalam perjanjian baru menggunakan kata Yunani pistos. Artinya adalah begini, taat, patuh. Sama apa? Sama firman. Sama kan dengan perjanjian lama tadi? Apa coba? Bisa dipercaya, lalu jaga iman, lalu taat aja mau patuh sama Tuhan. Saleh sama dengan taat sama firman kan? Sudah? Tapi di perjanjian baru Alkitab bilang lebih sederhana. Taat dan patuh. Nah, ini saja yang Bapak Ibu Saudara dan juga saya putuskan aja. Kerjakan tiap hari. Kalau ini menjadi kelakuan kita tiap-tiap hari, lalu Tuhan selidiki hidupnya kita tiap-tiap hari, yang dia temukan adalah saudara dan saya teruji sebagai orang setia. Siapapun orang setia, pasti bahagia, pasti akan sejahtera, pasti akan beruntung, dan Alkitab bilang akan menerima banyak manfaat baik dari Tuhan buat hidupnya kita. Sekarang coba ulang. Apakah setia? Setia sama dengan setia. Setia sama dengan saleh. Setia sama dengan terbiasa melakukan apa yang baik. Setia sama dengan bisa dipercaya. Setia sama dengan taat dan patuh. Setia sama dengan menjaga iman sampai akhir. Amin. Jangan Bapak Ibu, jangan. Jangan biarkan kesusahan membuat imannya kita kepada Tuhan gugur. Jangan membiarkan aniaya membuat kita punya iman kepada Tuhan gugur. Jangan biarkan penderitaan, air mata, tekanan, proses yang berat membiarkan iman kita kepada Tuhan gugur. Kita harus memutuskan untuk jaga imannya kita kepada Kristus sampai garis akhir. Amin. Supaya saudara dan saya akan dikenal oleh Tuhan selama hidup. Sampai kita mati, kita akan teruji tetap sebagai orang yang setia. Amin. Nanti kalau toh kita sampai pada garis akhir, tetap ditemukan sebagai orang setia, ini yang Alkitab bilang, Tuhan akan berkata, mari masuk, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Saya selesai Bapak Ibu. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Siapa yang mau jadi musuhnya Tuhan? Nggak mau? Nggak ada kan? Jadi karena nggak ada yang mau jadi musuhnya Tuhan, apa yang akan kita putuskan untuk lakukan Bapak Ibu? Ya, setia sama Tuhan, amin. Setia sama Tuhan tadi yang pertama sama dengan setia. Yang kedua, saleh. Yang ketiga, biasa melakukan perbuatan baik. Yang keempat, bisa dipercaya. Jujur Bapak Ibu, bisa dipercaya, amin. Yang kelima apa tadi? Taat dan patuh. Dengar-dengaran, Tuhan ajar apa? Latih diri, taati aja. Baru yang keenam terakhir apa tadi? Jaga iman. Amin. Jangan sangkal Yesus. Pegang nama Yesus sampai akhir. Supaya saudara dan saya akan menikmati bahagia. Hari ini bahagia, sampai mati kita bahagia. Ketemu Tuhan kita bahagia. Kita beruntung, kita sejahtera,
kita terima semua manfaat baik dari pihak Tuhan buat hidupnya kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami datang pada Tuhan pagi ini. Kami tahu Tuhan setiap hari selidiki hidup kami. Tuhan pertanyakan hidup kami. Tuhan menilai hidup kami. Jadi kami berdoa biarlah hari ini, waktu Tuhan selidiki hidup kami, yang Tuhan temukan di dalam kami adalah kesetiaan. Kami mau dikenal sebagai orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dari hari ini sampai hari terakhir kami tinggal di bumi, supaya waktu kami bertemu dengan Tuhan di dalam kekekalan, kami aman. Kami bisa menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan, karena Tuhan tahu kami teruji setia. Hari ini kami berdoa biarlah waktu kami berhadapan dengan proses kehidupan, tekanan yang berat, kesulitan-kesulitan yang kami hadapi dalam hidup, kiranya hal-hal itu tidak menggugurkan kesetiaan kami kepada Tuhan. Sebab kami tahu, semua orang yang setia pasti akan bahagia, pasti akan beruntung, pasti akan sejahtera, pasti akan menerima manfaat baik dari pihak Tuhan buat hidup kami. Untuk semua orang yang setia, Tuhan pasti menyertai hidup kami. Untuk orang yang setia, Tuhan pasti akan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik dikerjakan untuk kehidupan kami. Kami berdoa biarlah seumur hidup kami dipuaskan dengan kebaikan dari pihak Tuhan bagi kami. Saya berdoa kiranya waktu kami semua butuh pertolongan, Tuhan turun tangan, tolonglah kami. Supaya seumur hidup kami bisa bersaksi kepada banyak orang, bahwa waktu kami memilih untuk setia kepada Tuhan, menjaga iman kami kepada Tuhan, saleh, patuh dan taat kepada firman Tuhan, menjadi orang-orang yang fokus untuk mengerjakan perbuatan baik, Tuhan hadir dalam hidup kami, menyertai kami, menolong kami, mengangkat kami, memberikan rahmat kepada kami, sehingga kami banyak melihat hal-hal ajaib Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bantu kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah, dan bukan hanya pendengar saja. Berkat-Mu, rahmat-Mu menyertai kami turun-temurun kepada Tuhan